لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billahil alil azim hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la hawla wa la quwata illa billahil alil azim Faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Allah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, fa'fu anna, fa'fu anna. Ya Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Wa adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih. Wa midada kalimatih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat doa yang barusan saya ucapkan, biasanya air mata tidak bisa kita bendung. Karena itu adalah doa agar segala dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sebagai wadah tempat untuk kita memohon kepada Allah agar segala dosa kita diampuni. Apa yang membuat hutang belum lunas, apa yang membuat ekonomi kita terjatuh, apa yang membuat rumah tangga kita hancur, apa yang membuat hidup kita berantakan, apa yang membuat hidup kita enggak tenang, sumbernya satu, dosa. Makanya Allah menyampaikan di dalam Al-Quran ada dua tempat di surah Nuh dan surah Shad.
Surah Nuh ayat 10, 11, 12, 13. Surah Shad ayat 35. Sederhana. Kalau kita ingin merubah hidup kita menjadi seorang yang dirubah hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar. Allahu Akbar. Dan doa yang barusan saya sampaikan bukan hanya sekedar istighfar, melebihi dari istighfar. Fa'fu, fa'fu, fa'fu. Ampuni kami, maafkan kami ya Allah. Dan ini hanya ada di 3 tempat, saudara-saudaraku semua. Yang pertama, tempatnya hanya ada di saat kita sholat, yaitu di duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 1. Tempat kedua hanya ada di saat kita melakukan ibadah haji dan umroh. Itulah di saat kita lewat di pilar hijau di bawahnya. Ada namanya salah satu rukun umroh, rukun haji. Kalau nggak ada itu, nggak sah haji dan umrohnya. Apakah itu? Itulah namanya bersa'i. 7 kali kita mundar-mandir. Sebagaimana ibunda kita, istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, Siti Hajar mundar-mandir 7 kali. Beliau selalu mengatakan apa? Rabbighfir warham wa'fu wa'fu wa'fu. Ampunilah kami, maafkan kami. Dan tempat ketiga adalah setelah sholat, sa'i, di tempat ketiga hanya ada di bulan suci Ramadan. Doa ini menjadi sunnah. Disunnahkan oleh Rasulullah kita baca. Itulah ya. Ya. Doa yang barusan saya baca. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Masya Allah. Ya, bayangin. Ya. Bahkan sunnahnya di saat hidangan sudah ada di depan kita, menjelang kita buka puasa, ini jelang ya, jelang buka puasa. 10, 5 menit duduk kita menatap itu makanan. Sembari makanan kita tatap, kita minta sama Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Fa'fu anna, fa'fu anna, fa'fu. Ampunilah kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Di saat hati kita minta ampun kepada Allah, maka itulah buah nantinya. Ketika Ramadan sudah lewat, ada ijazah langsung dari Allah. Ada gelar dari Allah. Ini bukan ijazahnya, bukan dari Aris, bukan dari guru, dari Allah langsung ijazah. Apakah itu? La'allakum tattaqun. Menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Maka perbanyaklah beristighfar, berbanyaklah membaca doa ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, fa'fu anna, fa'fu anna, fa'fu anna ya karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang terindah adalah di saat kita berpuasa, di saat pertama kali masuk air, pertama kali masuk makanan di tenggorokan di waktu sore hari.
Di waktu kita berbuka, itulah kegembiraan yang tiada tandingan. Nah, oleh karenanya, ya, manfaatkan waktu yang sangat mustajab berdoa ini. Ya, Bapak Ibu, kemarin saya sudah buatkan VT untuk kita semua, ya, bagaimana tutorial di saat kita berbuka puasa, ya. Nah, ini mohon diperhatikan ya, mohon diperhatikan. Oh. Jadi ada aturan mainnya Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita menganggap di saat kita berbuka, Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahim. Ini adalah doa yang masyhur. Ini adalah doa yang paling yang paling terkenal sejak kita kecil. Ya. Itulah yang saya ajarkan. Kenapa kalau nanti dirubah lagi, ada yang lebih bagus lagi, cuma kan nggak masyhur itu, jarang. Ya. Kalau yang dari kecil kan kita itu Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arham. Itu adalah doa yang paling sering kita dengar di saat kita sedang buka puasa. Dari kecil diorok itu teh. Nah, ini banyak yang agak sedikit keliru. Mohon maaf, agak sedikit keliru saya sampaikan. Dan Al-Fakir juga Aris Alwi juga awal mulanya sama-sama keliru. Kita anggap itu adalah doa buka puasa. Ternyata itu adalah doa di saat kita sudah buka puasa. Ya. Allahu Akbar. Salah sih enggak. Cuma pemahamannya agak sedikit tidak sesuai dengan arti dari doa itu. Ya. Allahu Akbar. Ya. Ini luar biasa Bunda. Ya. Nah, mohon perhatikan ya. Khawatir VT saya yang kemarin alhamdulillah sudah ribuan yang nonton, ratusan ribu sudah nonton. Ya. Belum jutaan sih, belum yang hampir jutaan itu yang cara memulai pembacaan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan itu hampir jutaan. Kalau yang ini masih ratusan ribu. Ini mohon simak ya. Karena masih banyak yang keliru ini. Ya. Ya. Coba perhatikan. 10 menit, anggaplah kita hitung 10 menit ya. 10 menit sebelum buka puasa. Ini maaf Ibu, ini enggak terganggu kan ya? Karena di luar sana di masjid ini agak sedikit berisik. Mudah-mudahan enggak terganggu ya. Artinya yang muncul dominan masih suara saya ya. Ya. Walaupun memang ini suara masjidnya lumayan gede nih bangunin. Baik. Nah, perhatikan. 10 menit sebelum buka puasa, azan maghrib, mari sama-sama kita banyakin baca istighfar atau doa ampunan. Itulah Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya. Fa'fu anna ya Rahman, fa'fu anna ya Rahim. Nah, gitu. Itu. Yuk, sama-sama kita ulang. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Atau boleh hilangkan karimnya enggak apa-apa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Bisa. Ya. Nah, itu. Jadi jelang buka puasa, jelang azan maghrib, 10 menit, anggaplah kita ambil gampangnya 10 menit. Ya. Duduk di depan hidangan, duduk di depan takjil ya. Walaupun mohon maaf,
Ini juga ada kekeliruan kita memahami. Takjil itu di Arab nggak ada. Takjil itu artinya secara kaidah bahasa Arab menyegerakan. Itu arti dari bahasa Arab. Takjil. Menyegerakan. Segera, ayo buru-buru. Nah, gitulah. Cuma kalau sampai di Indonesia berubah jadi makanan. Jadi kolak. Ya. Berubah jadi es pisang hijau, jadi gorengan. Ya. Jadi mie glosor. Ya. Itu hanya ada di Indonesia. Ya. Nah, itu makna takjil. Ya. 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 Iya. Karena memang kalau kita lihat dari kaidah bahasa Arab, takjil itu kata sifat. Ya. Kata sifat dan kata kerja. Bukan kata benda. Lebih tepatnya kata kerja lah ya. Menyegerakan. Itu kaidah bahasa Arab, takjil. Nah, cuma sampai di Indonesia, agar orang Indonesia ini kan pintar-pintar. Ya. Di Indonesia tuh ada halal bihalal. Di Arab nggak ada. Ya. Di Indonesia ada takjil. Dan takjil itu berubah jadi makanan. Ya, takjil itu berubah jadi makanan. Karena tujuannya sebenarnya benar. Menyegerakan makan, menyegerakan minum, menyegerakan buka puasa. Tujuannya. Jadi akan objek. Nah, padahal itu kata kerja. Bukan objek. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu takjil itu menyegerakan. Nah, tapi jangan disalahkan, biarin aja. Karena itu sudah tercipta sejak kita kecil ya. Dari orok, sejak kita belum mengenal dunia sampai kenal dunia, kita tahunya takjil. Ya udah ikutin aja takjil. Tahu juga nggak haram hukumnya. Walaupun kalau di Arab ini diketawain orang kita. Ya. Kalau ketemu dengan orang Arab diketawain. Nah, nggak apa-apa. Ya, toh juga kita tinggal bukan di Arab kok, kita tinggal di Indonesia. Nah, kita lanjut ya. Ya, di Indonesia juga ada ngabuburit. Ngabuburit itu bahasa Sunda itu. Nah, itu nanti kita bahas. Kita fokus dulu pada satu judul, yaitu tutorial. Agar supaya doa kita mustajab. Ya. 10 menit sebelum azan maghrib, duduk di depan makanan. Ya. Di situ ada es pisang hijau, di situ ada pelu butung, di situ ada barongko. Ini ogi yang sang burongko nasa. Mungkin di situ ada MP-MP. Macam-macam tuh depan tuh, ya. Ya. Disitulah kita berdoa sama Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim. Kita minta ampun kepada Allah. Fa'fu anna. Ampunilah, maafkanlah kami semua ya Allah. Itu luar biasa itu. Diulang sebanyak-banyaknya. Selama 10 menit itu diulang sebanyak-banyaknya. Ya. Jalan kote. Bang ya, mama tebebe nih lo mengerang itu. Ya. Nah. Datang azan ceritanya. Sudah 10 menit nih. Waktu sudah 18.18. Hari ini 18.18 Jabodetabek. Jam 6 lewat 18 menit.
untuk Jabodetabek. Duk 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 duk. Nah, bunyi beduk kan? Kalau di kampung saya dulu di Jambi sirine. Nah, udah masuk tuh waktu. Ya, kalau di pesantren di Jawa, oh, hitung mundur. 3, 2, 1. Itu di pesantren tuh, hitung mundur. Nah, macam-macam. Karena saya udah ngalamin semua itu di pesantren hitung mundur, di Jambi itu sirine. Itu apalagi di Tungkal Jambi itu. Rasa banget. Kalau di Sulawesi, ya beduk biasanya. Duk. Alhamdulillah. Langsung tuh biasanya. Allahumma laka suntu, wa bika amantu, wa ala rizkika aftartu, birahmatika ya arhamar rahim. Ini ceritanya belum kenal. Belum tahu ilmunya. Ya. Oh, ternyata salah sih enggak. Saya enggak mengatakan salah. Cuma apa ya? Keliru penempatan. Nah, jadi ketika sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Minum. 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk. Atau 1 biji kurma. Minum. Makan. Tap, 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 tap. Sudah kan? Sudah makan 1 kurma, sudah minum 1 teguk atau 2 teguk, 3 teguk. Jangan langsung dihajar es buahnya, jangan. Yang penting buka aja dulu. Nah, setelah buka baru sama-sama kita angkat tangan. Minta kepada Allah, Zat yang maha mengabulkan doa. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Sampaikan doa kita bla 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 bla. Ya Allah, lunasilah hutang-hutangku ya Allah. Ya Allah, berikanlah rezeki yang berlimpah ruah kepadaku ya Allah. Jadikanlah aku kaya raya tajir melintir ya Allah. Wabil khairi ya fattah wabil huda wal rizki ya razaqu kulli musahila. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, lancarkanlah seluruh proyek-proyekku ya Allah, golkanlah seluruh proyek-proyekku ya Allah. Baru kita makan tuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baru. Ada kolak, hajar kolak. Ada es pisang hijau, hajar es pisang hijau. Ada sop buah dihajar. Tapi ingat, kulu wasrabu wa la tusrifu. Ya, makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Kan itu kan isi PT saya kemarin. Ya. Ini jangan sampai sudah dikasih waktu buka langsung dihajar semua. Ya, kolak ada, es pisang hijau ada, kemudian apalagi sop buah ada, gorengan ada, ya, dihajar semua. Tidak lama kemudian nasi padang ada. Allahu Akbar, penuh. Apa yang terjadi? Sholat maghribnya ditunda karena kekenyangan. Ini yang sering terjadi. Boro-boro namanya taraweh, sholat maghrib aja ditunda. Apalagi maaf saudara-saudaraku, ini yang kebiasaan yang, ya mohon maaf ya, yang perokok biasanya rokok didahulukan baru sholat maghrib. Alangkah baiknya sholat maghrib dulu. Itu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ini. Jangan sampai keliru. Saya tidak melarang untuk makan kolak, nggak makan es pisang hijau, makan sop buah. Kan ini kan adalah ranking tertinggi, rating tertinggi di dunia Ramadan. Di dunia persilatan takjil.
Itu biasanya yang paling tertinggi itu. Sop buah paling tertinggi. Ya. Nah, Allahu Akbar. Nah, kalau saya sama istri, sebenarnya kita ada fasilitas di masjid, tinggal nyebrang ke masjid, ya sudah. Cuma saya bilang di masjid itu boleh untuk yang lain saja. Karena di rumah juga numpuk makanan, mubazir. Istri saya kasihan, ya dari siang sampai sore masak suaminya makan di luar. Kasihanlah istri. Makan di rumah bertiga, karena memang saya bertiga aja nih di rumah. Karena anak-anak di pondok semua. Ya, ya. Ya bukan berarti dilarang, Bun. Ini jangan salah paham ya. Masa Ustadz ngelarang makan? Enggak, silahkan. Cuma porsinya, kulu wasrobu wala tusrifu, kan begitu. Ya. Makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan, kan begitu. Kalau ingin kolak-kolak, ambil 1 biji. Ya, kan biasa gitu. Ini kan di kor sanggarae, kan di kor pisang ijoe, kan di bandange. La ilaha illallah. Ini metang kan di konroe, kan di coto Makassare. Ai. Benerak nih boboy. Nah, meja makan penuh. Itulah ini nih sebenarnya analogika ya Bapak Ibu, ini analogika ini yang sama-sama harus kita pahami. Di saat keinginan kita, syahwat kita lagi naik, nafsu kita lagi naik, semuanya pengen kita makan. Semuanya pengen kita makan itu. Sampai 1 meja itu semuanya penuh makanan itu. Ya, 1 meja itu penuh makanan. Sampai-sampai kita bingung, ini makan apa ini? Ya, pengen dimakan semua. Ini analogika berpikir, ya, bahwa yang namanya syahwat, yang namanya nafsu, begitu, ya. Tapi pada akhirnya nanti boleh jadi ada makanan yang tidak disentuh. Karena apa? Karena udah kenyang. Tenggorokan masih pengen, perut udah nggak nampung. Jujur, ayo jujur, ya. Akhirnya nggak kemakan, mubazir. Innal mubazirin, innal mubazirun kanu ikhwan syayatin. Ya, mubazir itu perbuatan setan. Nah, makanya Bapak Ibu, jangan nurutin syahwat, jangan nurutin nafsu. Ya. Ya. Ya, saya sendiri pintar ngomong gini, Bun. Terkadang saya sendiri, ya maaf, eh, kita tanpa terasa itu memang, namanya puasa itu luar biasa. Bulan puasa tuh. Ya kalau di Tungkal dulu di Jambi itu ada namanya Pasar Beduk. Ada Pasar Beduk. Kalau kita ke sana itu semuanya kue semua. Ada bingka, ya, ada macam-macam, ada MP-MP, ada macam-macam di situ, ya. Kita udah beli tuh sampai 10 jenis itu. Sampai di rumah yang kita makan paling 1-2, yang lainnya udah. Bahkan bisa kejadian basi. Ya. Nah, hati-hati ayah bunda, ya. Saya mengajak kepada kita semua jangan berbuat mubazir. Innal mubazzirun, ya, kanu ikhwanus sayatin. Ya. Mubazir itu luar biasa. Ya. Nah, alhamdulillah setelah saya sudah punya istri, saya sudah punya anak, udah berubah. Tapi dulu waktu masih bujang, Allahu Akbar. Segala macam dibeli. Ya, nah sekarang cukup 3 biji saja. Ada kurma, ada sop buah, ada makanan berat. Selesai.
Ya, ini jangan dibalik. Justru di bulan Ramadan ini dijadikan poya-poya, mubazir. Kalau nggak pelit sih nggak apa-apa. Ya, kalau memang itu sekiranya nggak habis, kirim ke masjid untuk nanti tilawah ba'da isya, ba'da taraweh. Kan banyak tuh anak-anak kita yang tilawah itu. Tuh ada makanan. Ah, seneng tuh. Ya, nah itu. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ingat, ini jarang orang menyampaikan hal seperti ini. Ya, karena dianggapnya hal yang sepele. Padahal kuncinya di sini. Ya, dianggap sepele. Nah, makanya saya bukan berarti saya menghindari buka puasa bersama, bukan. Ya, undangan banyak yang mengundang saya untuk ya acara buka puasa bersama, tapi saya pilih-pilih. Kenapa? Karena ini terkadang ya banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang nggak paham. Duk 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 duk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, langsung hajar. Brrr. Ya, padahal barusan kita udah ngasih ceramah. Ayo Bapak Ibu, waktu mustajab kita berdoa itu, yo. Awal mula saya belum tahu ini, ya saya juga terlena. Yang saya anggap mustajab berdoa itu di saat sebelum makan. Ternyata setelah kita buka, setelah itu baru kita berdoa. Itu mustajabnya di situ. Ya. Boleh nggak minta lunas hutang? Boleh. Boleh nggak minta ekonomi lancar segala macam? Boleh. Boleh nggak minta rezeki mengalir? Boleh. Dunia minta? Boleh. Loh, kita masih hidup kok di dunia, ngapain takut? Ya. Nah, ya tafahaman itu kafalah. Ya, udah dipahamin semuanya ya. Ya, ini sampaikan kepada saudara-saudara kita, sampaikan kepada sanak keluarga kita. Oh, ternyata ilmunya begini. Ya. Jangan pas buka langsung dihajar. Ya. Jadi sistemnya sistem balas dendam. Ya, bukan berarti nggak boleh makan, silahkan, tapi pelan-pelan lah. Ai cek Sunda nama lelaunan. Ya, ngadoa heula, berdoa dulu. Tumak doa yolo. Ya, banyak sekali orang nggak paham. Dikiranya sekedar buka. Ada di situ ada titik, ada timing, ada waktu. Angkat kalau waktu nama sorolab bila ada tumak doang. Ada di situ waktos, itu ayah waktos, nah betul-betul itu tepang mustajab, nah itu ngadua tah. Mustajab pisan teh, doa didinya teh. Nah, itulah waktu kita berbuka puasa. Nah, makanya coba dengar-dengar guru-guru kita, alim ulama kita, ngomongnya coba perhatikan. Ya. Ada waktu mustajab kita berdoa, di mana? Di saat kita berbuka puasa. Coba tuh, perhatikan. Berbuka puasa. Nah, cuma waktu itu kita nggak paham, ini maksudnya guru kita apa ini? Kenapa kita disuruh berdoa di saat buka puasa? Ya, beliau tidak menyampaikan kita berdoa di situ di saat sebelum buka puasa, bukan. Tapi di saat kita buka puasa. Nah, kan begitu. Kalau di saat sebelum buka puasa, itu bukan berdoa, tapi minta ampun. Nah, ya. Kita leresnya, sederhananya leres. Nah, begitunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk. Masya Allah, tabarakallah.
Nah gitu atuh, iya tujuanna pengajian teh, pengawasan teh, iya tujuanna teh. Supaya kita sadayana paham. Pada fahang ya maneng. Berak megalada mau pada fahang, inilah tujuannya kita namanya pengajian. Nah, munajat gedor pintu langit, insya Allah akan terus memberikan sesuatu yang boleh jadi tidak pernah kita dengar, sesuatu yang boleh jadi yang tidak pernah kita jalankan. Kan begitu. Masya Allah. Ya, siap-siap kita berdoa. Dan saya hanya mengajak kepada kita semua, ya. Mohon Ibu di luar ya, di Bogor dari malam ini apa hujan gede banget ini di luar. Makanya tadi ini masjid kencang-kencang bangunin tuh karena ya. Nah ini kalau dihitung-hitung Bu, mohon maaf ya, ini bukan sehitung-hitungan. Ini kalau dihitung-hitung udah berapa SKS ini kalau dalam perkuliahan ya. Jadi saya sebagai dosen menyampaikan perkuliahan ini, kalau Bapak Ibu hitung-hitung sudah masuk di hari 634 hari. Itu udah berapa SKS itu. Bapak Ibu sudah selayak dan sepantasnya sudah, ini sudah semester berapa ya kita nih? Udah 2 tahun ya, berarti 1 tahun lagi udah harus wisuda ini. Nah, makanya saya merancang nanti insya Allah ya, di tahun ketiga nanti saya akan merancang bagaimana caranya agar mengundang para santri-santri yang layak dan pantas menerima gelar ya lulusan dari Pondok Sehat Malomo. Doain aja ya, doain aja ada rezeki. Nanti kita akan mengadakan namanya wisuda akbar. Ya. Ini S2 Bunda ya. Ah. S3, S4 juga nggak jadi masalah. S4 profesor dong. Ya. Ini luar biasa nih. Dan sangat disambut gembira sama orang-orang yang saya yakin dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua boleh jadi nanti hadir ke Pondok Sehat Malomo di saat kita nanti wisuda akbar. Tunggu 3 tahun ya, kita wisuda akbar nanti. Doain saya sehat, kita semua sehat. Terlebih nanti akan saya catat mana santri kita yang paling rajin menghafal. Bukan rajin menghafal, rajin tilawah. Ayo, angkat tangan. Siapa yang kemarin dapat lebih dari 10 juz? Ayo. 1 hari kemarin. Nah. Ya. Allahu Akbar. Siapa yang dapat lebih dari 5 juz? Ya. Masya Allah, Ibu Kartiwi 7. Nah, 11, Masya Allah. Mana lagi nih, 5. Jangan bilang cuma Bu, 5 juga udah mantep itu. Bu Sunarsin 11. Wah, Masya Allah 10. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ini kan luar biasa ini. Ini kalau saya nanti catat ini, nanti di grup kan, nanti saya akan minta ke admin saya untuk setoran di grup, ya. Kemudian nanti akan saya rangkum mana santri yang paling aktif, sehingga nanti itu mendapatkan undangan untuk diundang untuk wisuda akbar. Ya, tapi masih lama 1 tahun lagi ya. Ya. Ya nanti Bu, nanti. Ya, ini kan sebenarnya tanpa terasa, ini kan ini rekaman loh Bu, ini direkam ini. Dan ini tidak akan hilang. Ya. Ini rekaman. Ya. Kenapa? Karena setiap ada liputan live streaming kayak gini, itu saya masukin ke YouTube. Dan di YouTube tidak akan hilang. Sampai kita wafat nggak akan hilang nanti di YouTube itu. Masya Allah, Masya Allah. Ini kan luar biasa nih. Hampir rata-rata di atas 5 juz. Nah, pertanyaan saya sekarang.
Yang bangga siapa? Yang menikmati hasilnya siapa? Kan Bapak Ibu juga. Dan saya yakin orang yang sudah ngaji di atas 5 juz di hari pertama ini, lihat hasilnya nanti. Lihatlah hasilnya nanti. Enggak, saya mah enggak usah banyak ngomong-ngomong. Lihat aja hasilnya. Ya. Ini saya udah kalah nih sama santri. Bahkan ada yang 12 ya, Masya Allah. Ya. Jadi Bu, tadinya saya target 15 juz kemarin itu. Target saya 15 juz. Cuma qadarullah, takdir Allah, banyak sekali masalah yang saya harus hadapi. Bukan masalah sih ya. Masalah orang lain yang saya harus pecahkan sehingga menguras tenaga. Salah satunya di grup privat itu, di grup 1 yang baru-baru ini, Masya Allah, itu sampai hampir 3 jam saya tangani itu. Dan itu sudah turun tangan semua anak buah saya itu. Ya. Tim saya udah turun tangan semua, masih juga belum terselesaikan. Ya. Akhirnya, ya. Ini kita nggak berbicara sekali duduk, Bu ya. Kita pakai rasional, Bu. Ya. Saya tidak mengatakan sekali duduk, enggak. Saya mengatakan 1 hari. Ya. Kalau misalnya Anda mengatakan 12 juz sekali duduk, itu nggak masuk akal. Ya, nggak masuk akal. Mana ada orang bisa ngaji 12 juz sekali duduk. Ya. Kita bicaranya 1 hari, dicicil 1 hari. Ya. Ya, 1 hari itu kan 1 hari 1 malam. Ya. Ini luar biasa nih, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah ya, Barakallah. Yuk kita berdoa. Kita minta kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah mengijabah doa-doa kita semua. Terlebih hari ini malam Jumat. Jangan lupa TTS-nya. Ya. Tahajud kita sudah. Tarawih kita sudah. Tilawah kita sudah dapat 12 juz. Allahu Akbar. Ya. Kemudian jangan lupa pelicinnya. Jangan lupa olinya. Jangan lupa ya. Karena kalau seandainya kita udah menunaikan semua, tapi kita nggak sedekah, nggak ada pelicin itu, ya. Nah, maka dari itu saya sampaikan, jangan pernah lepas sedekah subuhnya, jangan pernah lepas Jumat barokahnya. Tetap jalan sedekah subuhnya, tetap jalan Jumat barokahnya. Beda lagi dengan untuk memberi makan kepada orang puasa, beda lagi. Tetapi saya katakan, sedekah Bapak Ibu, Jumat berkah Bapak Ibu yang disalurkan ke Pondok Said Malomo, itu bagian dari memberi makan kepada para santri yang sedang puasa, para jamaah yang sedang puasa, para duafa yang sedang puasa, para janda-janda yang sedang puasa. Nah, begitu. Bahkan kemarin ada yang ngasih fidyah, itu hanya nggak nyampe 1 jam di rekening itu langsung saya keluarin lagi. Karena di situ saya nggak punya hak. Saya langsung salurkan. Nah, berbeda dengan sedekah subuh sama Jumat barokah. Di situ ada hak kami sebagai guru, sebagai penyalur atau amil. Nah, begitu ya. Yuk, siapkan air putih. Kita berdoa di malam kedua bulan Ramadan ini. Ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum wa ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama Bu, di sini juga hujan gede Bu di luar. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shaghar wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum innaka sami'un qaribun mujibud wa ya qadiyal hajat istajib lana. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna jami'il muslimina wal muslimat. Seluruh santri kami, seluruh jamaah kami, seluruh penonton kami, seluruh pengikut kami, ya Allah, fa'fu anna ya karim. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afiha wa'fu anha. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afiha wa'fu anha. Khususon ila ruhi man ajazani Ki Haji Imam Syamsuddin bin Ki Haji Muhammad Ilyas. Wa khusun ustazuna Ki Haji Muhammad Arifin Ilham. Ustazuna Aba Guru Suku. Ustazuna Ki Haji Muhammad Ali Abdul Wahab Tungkal Jambi. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk, ini waktu yang ditunggu-tunggu. Berobat. Alhamdulillah tadi jam 1 saya ruqyah orang Jakarta. Hanya kurung waktu 5 menit. Penyakitnya keluar dengan muntah dan sembuh langsung. Itulah kuasanya Allah. Jangan pernah remehkan ruqyah. Jangan pernah remehkan kalimat-kalimat Allah. Yuk, sama-sama kita minta kepada Allah. Biniatis syifa. Sebutkan nama orang yang diruqyah. Sebutkan nama orang yang sakit atau diri sendiri yang sakit. Biniatis syifa. Semuanya ya Allah tanpa terkecuali jamaah kami, santri kami, para penonton kami, para pengikut kami. Semuanya ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, angkatlah seluruh penyakit mereka semua ya Allah. Dengan karamah, mukjizat, syafaat, syifa, Hizbul Yamani. Kami mohon ya Allah, angkatlah seluruh penyakit mereka semua ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, nyuhunkan karamahnya Hizbul Yamani, syafaatnya Hizbul Yamani ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azamtu alaikum ya ashabas sihr wal waswas wa tasamtu bika ya Allah ya Allah ya Allah. Bihaqil khadir wal yasubaki kahiji mahijin kahakah jimah juji marmah juji marji baki ajin jadid. Wabiki hamu ajirin jasi mahmadi wa nahu tasamtu bika misal jin wal jin wa satu sayatin wa asmahi wa a'udzubika min kulli bal ubiki dan ubiki ajin darasin wa nahu subhaki ansarahiyan adunaya asba'u bihaqi azamatakal jalil ya Allah ya Allah ya Allah. Ifni min jamil bala wal afat ubiki Isa Musa bidikiri Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa biha sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya man la bidayata wala nihayata wa tasamtu bika misal jin wa bisirika qarat saja. Fastaj ya giyatal mustaghitsni aghitsni. Ya man laisa kami syawasana wa ya ni'mal maula wa ya ni'man nas iya sayaskunu riyah. Wa yatul narawakid Allah zahir wa lahum masakana fil alwan. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin alladzi khalaqani fa walladzi huwa yutawwi. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kasifa lahu illa hu wa idqabihu fala radul fat Allahumma ya syafi ya ma'afi kasyafi ummatika. Semuanya tanpa terkecuali ya Allah, seluruh penonton kami semuanya, jamaah, santri semua. Min syarri wa ja'ri waswasqani wal junil barsul jisami ma'ah. Khususon penyakitnya disebut, penyakitnya dipegang, penyakitnya diempek-empek penyakitnya. Bihaqillah birahmatika ya sallallahu alaihi wasallam. Innal abdi zalil asy'al ilal malikil kabir jabbari qahari ghafar ladzi la ilaha illahu rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahim. Innama yastajibul ladzina yasma'una al-mauta yab'athuhumullahu tsumma. Allahumma dafa'ni kull hamma ghammin kama tashabaki la ilaha illa anta. Fasayakfikahumullahu wasal. Fasayakfikahumullahu wasal. Fasayakfikahumullahu wasal. Hunazilan mutafarikatan milatil kadi. Hunazilan mutafarikatan milatil kadi. Hunazilan mutafarikatan milatil kadi. Ukhrud ya Allah. Ukhrud ya Allah. Ukhrud ya Allah. Bibarakal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sesi terakhir, sesi kita permohonan kepada Allah, hutang lunas, ekonomi diangkat. Ya, uang masuk mengalir bagaikan air zam-zam yang tidak akan pernah habis-habisnya. Wabil khairi ya fattau bil huda wal rizqi ya razzaqul musahila. Yuk minta sama Allah. Allah zat yang maha kaya.
Allah zat yang maha pemberi kekayaan. Ya Allah, ya Hanan, ya Allah ya Manan, ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Razak, ya Allah ya Ghani, ya Allah ya Mughni, Aghnina, ya Allah kayakanlah kami semua, ya Allah tanpa terkecuali, ya Allah kayakanlah kami semua. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hadzan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati dan wa qahri rijal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ana al batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi abaina, Allahumma barik lana fi ummahatina, Allahumma barik lana fi Ramadan. Berkahilah kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk mohon ampun kepadamu ya Allah. Agar engkau memberikan kami rezeki yang berlimpah ruah ya Allah. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Yuk sama-sama santri semua. Mohon maaf yang belum santri. Saya belum bisa mengijazahkan ini karena ini adalah aturan khusus untuk santri. Wabil khair ya fattahu faftah. Wabil huda walir rizki ya razzaku kulli musahila. Wabil khair ya fattahu faftah. Wabil huda walir rizki ya razzaku kulli musahila. Wabil khair ya fattahu faftah. Wabil huda walir rizki ya razzaku kulli musahila. Insyaallah minal amin. Ya Allah, masuk rezeki setiap hari tanpa adanya halangan. Mengalir deras bagian air zam-zam. Rezeki masuk, uang masuk, uang masuk. Lunas hutang. Allahumma rabbana ablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Mintalah sama Allah langsung. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain, Allahumma rzuqna ziyaratal, Allahumma rzuqna ziyaratal haram, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna makhraja. Ya Allah, berikanlah kami rezeki berupa harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman, ya Allah. Jadikanlah kami kaya tajam melintir, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu, ya Allah. Hamba yang miliarder dermawan, hartawan dermawan, ya Allah. Agar kami tidak lagi riba, agar kami tidak lagi bangke, agar kami tidak lagi pinjol, agar kami tidak lagi gampang hutang, agar kami tidak lagi gampang minta-minta, agar kami tidak lagi gampang ngemis, ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau maha kaya, berikanlah kekayaan itu kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, datangkanlah, hadirkanlah anak keturunan jodoh kepada saudara-saudara kami ya Allah, yang masih belum memiliki keturunan anak jodoh ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami semua ya Allah. Dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah ya Allah. Hindarkanlah kami semua dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah khususon hajati. Rabbana atina fid dunya hasanah khususon hajati. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, tabarakallah, nikmat sekali berdoa di malam Jumat yang penuh barokah. Penonton juga ribuan, Masya Allah. Yang duduk aja hampir 1000 yang duduk. Ya, untuk di TikTok. Ya, yang duduk saja hampir 1000. Apalagi yang lewat itu ribuan. Di Facebook juga Masya Allah di atas 200. Ya, Allahu Akbar.
Bapak Ibu, terima kasih. Ya, sampai ketemu di Jantung Al-Waqiah jam 5.15. Teruskan perbanyak istighfar, wabil asharihum yastaghfirun. Dan ingat, sekedar mengingatkan yang belum menunaikan sedekah subuhnya, ya, Pondok Sehat Malomo tidak pernah menyebut angka, tidak pernah mematok angka. Yang dipatok adalah istiqomahnya. Ya. Dan ini bukan gaji saya, bukan. Ya. Dan ini bukan bayaran saya, bukan. Terlalu kecil bayaran saya, Bu, kalau mengandalkan sedekah subuh 10.000 sehari. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ini mengajarkan kepada kita semua untuk belajar bersedekah subuh. Ya. Bagi yang belum tahu caranya, silahkan DM, silahkan Messenger, nanti akan kami bimbing. Ya Allah, dengan karomah sedekah subuh saya ini, ya Allah, lunasilah hutang-hutangku. Ya Allah, dengan karomah sedekah subuh saya ini, ya Allah, berikanlah aku rezeki yang mengalir bagaikan air Zam-Zam. Ya Allah, dengan sedekah subuh saya, Jumat Barokah saya ini, ya Allah, Engkau berikan saya rezeki. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Masya Allah. Ya. Wabil khairi ya fattahu faftah wabil huda wali rizki ya razzaqul li musahila. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhuma kana yubni anhum minallahi min syai' illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Allahu akbar. Amin ya Allah ya mujibas sa'il. Istajib doana ya Allah. Biqabuli doana ya Allah. Laqad hajatina ya Allah. Khususan hajati. Amin amin ya Allah. Amin ya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yakin, Bun. Bagi yang istiqomah mengikuti munajat Giro Pintu Langit, lihatlah hasilnya. Ya, lihatlah hasilnya. Allahu akbar. Ya. Yuk lanjut ya, selamat bersantap sahur. Ingat, as-sahur barokah. Di dalam sahur ada berkah. Walaupun cuma minum seteguk. Walaupun cuma makan 1 biji kurma, itu tergolong sahur. Maka dari itu, sahurlah saudara-saudaraku. Sahur. Karena sahur itu ada barokah. Ya. Allahu akbar walillahil hamd. Tadi udah salam ya? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Masya Allah, rezeki luar biasa ya hari ini ya. Masya Allah, Masya Allah.